Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Berakhlak. Perkenalkan, saya Anggi dan hari ini saya senang banget karena di studio sudah kedatangan rekan-rekan hebat dari berbagai urusan dan seksi di kantor imigrasi kita. Ada Kayovita dari urusan keuangan, Kayolan dari urusan kepegawaian, Kak Anang yang juga dari urusan keuangan, dan Kayunita dari seksi intelijen dan penindakan keimigrasian atau Inteldakim. Halo semuanya. Halo Kak Halo Kak Anggi, Anggi, halo halo teman teman ASN. ASN. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol santai tentang bagaimana sih nilai-nilai berakhlak itu diterapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Yang ternyata cakupannya itu luas banget, nggak cuma di loket pelayanan aja. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tiap lini, menurut kakak-kakak di sini, seberapa penting sih nilai berakhlak itu bagi seorang ASN? Menurut saya penting banget Kak Anggi, karena berakhlak ini menjadi kompas atau pedoman perilaku kita dalam bekerja, biar nggak kehilangan arah dan tetap fokus memberikan yang terbaik. Betul banget. Dengan adanya nilai berakhlak, kita semua punya standar perilaku yang sama. Jadi dimanapun kita ditempatkan, pelayanan kita kepada publik ataupun internal bisa berjalan jauh lebih profesional. Wah, mantap. Menarik sekali ya. Oke, kita mulai bedah dari sesi pertama, yaitu nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kayak Vita, kalau berbicara tentang berorientasi pelayanan, bagaimana sih penerapannya di urusan keuangan kantor imigrasi? Kan tim keuangan biasanya bekerja di balik layar nih, jarang ketemu tuh sama pemohon paspor di loket. Nah, ini dia, berorientasi pelayanan di keuangan itu artinya kita harus memahami kebutuhan pelanggan internal kita, yaitu teman-teman sesama pegawai kantor imigrasi, pejabat, sampai pihak ketiga atau vendor. Contoh nyatanya, pas ada pegawai yang mau menanyakannya, seperti pencairan uang lembur, uang makan, atau klaim perjalanan dinas, kita wajib memberikan informasi yang jelas, ramah, dan membantu mengarahkan kelengkapan berkasnya sampai proses pencairannya selesai tanpa dipersulit. Oalah, paham-paham. Jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban asal tugas input data beres ya kak ya, tapi memastikan teman-teman kerja kita tuh juga merasa terbantu gitu. Betul sekali, Kak Anggi. Oke, lalu bagaimana dengan nilai akuntabelnya kak? Kalau akuntabel ini sudah seperti harga mati di keuangan. Artinya, setiap rupiah anggaran negara yang dikelola harus sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, saat pemeriksa dokumen pengajuan pembayaran atau pertanggungjawaban dana dinas, petugas keuangan harus bekerja ketat sesuai prosedur atau SOP tanpa ada perlakuan khusus atau pilih kasih, sekalipun itu teman dekat sendiri. Benar, sikap akuntabel itu krusial sekali untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan tata kelola anggaran di kantor imigrasi kita bersih serta transparan. Oke kak, kalau gitu sekarang kita masuk ke nilai kompeten. Saya mau tanya nih ke Kak Yolan, kenapa sih ASN itu harus terus belajar kak? Karena kalau berhenti belajar, nanti yang bingung bukan cuma kita, tapi juga pegawai yang kita layani. Apalagi kan di kepegawaian, aturan dan aplikasi kan sering diperbaharui. Pernah nggak ada pengalaman yang bikin Kak Yolan merasa pentingnya terus belajar? Pernah dong ada pegawai yang datang panik karena tidak bisa mengisi laporan harta kekayaan di aplikasi Caraka. Setelah saya cek, ternyata akunnya belum diaktifasi. Wah, jadi bukan aplikasinya loh dong yang bermasalah. Betul, setelah diaktifasi dan saya bantu jelaskan caranya, akhirnya bisa digunakan. Dari situ saya sadar, kalau kita memahami sistem dengan baik, masalah bisa lebih cepat diselesaikan. Wih, menarik banget ya. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke nilai harmonis nih. Kenapa sih nilai ini penting di kepegawaian? Karena setiap hari kita berinteraksi kan dengan banyak pegawai dan tentu karakternya berbeda-beda. Jadi, kita harus tetap ramah, sabar, dan jaga komunikasi yang baik. Pernah nggak ada yang sudah dijelaskan lalu datang lagi dengan pertanyaan yang sama, Kak? Sering, tapi ya dijelaskan lagi saja. Yang penting mereka paham dan urusannya selesai. Berarti harmonis itu bukan cuma akur dengan rekan kerja ya. Betul, harmonis juga tentang bagaimana kita menghargai orang lain dan memberikan pelayanan dengan sikap yang baik.
Saya setuju kalau hubungan antar pegawai baik, koordinasi jadi lebih lancar dan suasana kerja kita juga lebih nyaman. Wah, jadi kompeten yang membuat kita mampu memberikan solusi, sedangkan harmonis membuat pelayanan itu terasa lebih nyaman. Betul Betul sekali, sekali, Kak. Kak Anggi. Keren. Jadi selain update aplikasi dan regulasi, jangan lupa update senyum juga ya. Oke, makin seru nih. Sekarang kita masuk ke sesi ketiga bersama Kak Anang. Kak Anang, dari kacamata urusan keuangan, apa sih makna nilai loyal bagi kita sebagai ASN, Kak? Oke, berbicara soal loyal nih, intinya kita harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintahan, dan menjaga nama baik instansi di tempat kita bekerja. Di keuangan, loyalitas itu erat banget berkaitan dengan menjalankan tugas dengan penuh integritas dan menjaga rahasia jabatan. Gimana tuh contoh sederhananya di meja kerja keuangan, Kak? Nah, contohnya kita wajib mematuhi aturan pengadaan, menjaga kerahasiaan data-data keuangan internal kantor, seperti detail pagu anggaran rahasia atau data rekening pegawai, dan tidak menyalahgunakan jabatan keuangan kita untuk mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok. Benar, integritas itu tidak bisa ditawar ya. Kemudian ada nilai adaptif. Kenapa nih Kak, ASN di bagian keuangan itu juga harus adaptif? Karena perubahan teknologi keuangan di instansi pemerintah itu melesat secara cepat banget nih Kak. Jadi ASN itu harus siap menyesuaikan diri dan mendukung berbagai inovasi pelayanan e-system. Bener banget, apalagi sekarang semua sistem pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan negara sudah berbasis digital lewat aplikasi seperti Sakti atau Cash Management System atau CMS. Jadi, kita di keuangan dituntut harus cepat belajar mengikuti perkembangan teknologi ini biar proses pencairan anggaran operasional kantor gak mandek. Oke, terakhir deh, kita masuk ke nilai kolaboratif. Kak Yunita dari Seksi Intel Dakim, menurut Kakak, seberapa penting sih kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan publik? Kolaborasi itu penting banget, Kak Anggi, terutama di seksi penindakan dan intelijen. Peranan publik berupa penegakan hukum keimigrasian itu mustahil bisa kami lakukan sendirian. Ibaratnya kita ini satu tim yang punya satu peran. Kalau semuanya kompak dan saling support, pekerjaan ini jadi lebih lancar dan hasilnya juga makin maksimal. Bisa diberikan contohnya, Kak? Contoh nyatanya bentuk kolaborasinya seperti apa dalam urusan penindakan keimigrasian? Bisa banget. Contohnya nih, apalagi di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian, misalnya saat kita melaksanakan operasi gabungan. Nah, operasi gabungan itu kegiatan pengawasan yang dilakukan bersama-sama dengan instansi lain, seperti kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Jadi, kita turun ke lapangan bareng untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena masing-masing instansi punya kewenangan dan informasi yang berbeda. Kolaborasi ini bikin pengawasan jadi lebih efektif. Istilahnya kita jadi bisa saling melengkapi. Jadi bukan bekerja sendiri-sendiri, tapi benar-benar bekerja bareng demi hasil yang lebih optimal. Selain itu, ada juga tim PORA atau tim pengawasan orang asing. Nah, tim PORA ini wadah koordinasi antar instansi dalam melakukan pengawasan orang asing. Di forum ini, biasanya kita sharing informasi, diskusi kondisi di lapangan, identifikasi potensi permasalahan, sampai merumuskan langkah-langkah pengawasan yang perlu dilakukan bersama. Jadi, kalau ada isu atau informasi terkait keberadaan orang asing di satu wilayah, kita nggak bergerak sendiri. Semua stakeholder terkait bisa bertukar data dan sudut pandang. Menurut aku, ini salah satu nyata bahwa kolaborasi itu bukan hanya secara teori, tapi benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Alah, jadi semakin baik kolaborasi, semakin baik pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ya Kak. Tepat sekali, Kak Anang. Bisa dibilang kolaborasi itu game changer-nya. Kalau komunikasi lancar, koordinasi jalan, dan semua pihak satu frekuensi, pekerjaan jadi lebih cepat, lebih tepat, dan minim kendala. Ujung-ujungnya pelayanan ke masyarakat juga makin oke, jadi semangat kolaboratif itu memang wajib banget kita jaga dalam setiap melaksanakan tugas.
Wah, terima kasih banyak nih ya. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa dan sangat membuka wawasan hari ini. Dari pembahasan kita tadi, kita jadi bisa nih memahami kalau nilai berakhlak itu bukan hanya sekedar slogan atau hafalan teori aja. Mulai dari urusan keuangan yang dituntut berorientasi pelayanan dan akuntabel, urusan kepegawaian yang wajib kompeten dan harmonis, komitmen layanan dan adaptif dalam pengelola dana negara hingga ketegasan kolaboratif di seksi penindakan keimigrasian. Seluruh nilai tersebut saling melengkapi untuk mewujudkan ASN imigrasi yang profesional dan berintegritas. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat sekaligus penyemangat bagi kita semua untuk terus menghidupkan nilai berakhlak dalam memberikan pelayanan terbaik. Saya Anggi bersama Kayovita, Kayolan, Kanang, dan Kayunita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam berakhlak. Komitmen